Kemudian Bapak Kemenag, yaitu Kepala Kantor Urusan Agama, Kepala Kantor Departemen Agama Lombok Barat, yang diwakili oleh Bapak Dr. Andes Akmaluddin MAG. Selamat datang, Pak. Al-Mukaramun, para Majelis Mudir Dewan Pengawas Pondok Pesantren Al-Halimi, kemudian Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al-Halimi bersama semua para jajarannya, para kepala bagian di lingkup Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Al-Halimi, para ketua badan, para masyayikh, para asatidz, kemudian Ketua Persatuan Alumni Pondok Pesantren Al-Halimi bersama para jajarannya, para asatidz dan asatizah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menghadiri Muktamar Akbar musiman setiap tahun di Padang Arafah yang kita kenal dengan nama para jamaah calon haji tahun 2026 dari kalangan para alumni yang sempat hadir pada kesempatan ini, sekaligus mohon restu dan mohon doa kepada para mukaramun, para tuan guru, para asatidz agar perjalanan haji daripada para asatidz tahun 2026 sekarang ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan rukun-rukun hajinya, wajib hajinya, kemudian terhindar dari mahzurat ihram, dan yang tidak kalah pentingnya juga mudah-mudahan diberikan ingat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendoakan kita bersama sehingga pada tahun depan lebih banyak alumni baik laki maupun perempuan yang bisa melaksanakan ibadah haji pada tahun 2027 nanti. Ini yang kita harapkan. Begitu juga kita berharap supaya para al-mukaramun yang sudah menunaikan ibadah haji diberikan kembali kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhaji ataupun berumrah. Mudah-mudahan itu diingat oleh para asatidz ketika berdoa di multazam nanti. Kemudian pada kesempatan ini saya ingin mengingatkan kembali bahwa maraji' daripada pesantren Sesele adalah 4 sumber hukum Islam kita, yaitu adalah Al-Quran dan Hadis, ijma' dan qiyas, ditambah dia dengan masalihul marsalah, kemudian ditambah lagi dengan uruf dan uruf syuyukhina. Ini yang seringkali kita lupakan, uruf daripada para tuan guru kita. Berbeda dengan para alumni di tempat lain selalu menonjolkan ini yang dikatakan oleh guru saya, ini dikatakan oleh guru saya, ini kata ulama ini ulama itu. Ini seringkali para alumni melompati akan fatwa-fatwa dan kebiasaan dari para gurunya. Lompat dia kepada ulama Makkah, ulama Mesir, ulama Yaman. Padahal kita di sini diajar di awal. Ungkapan saja seperti yang pernah dikatakan oleh Al-Makrullah, tuan guru kami, tuan guru Ahmad Subki, yang dikatakan oleh tuan guru kami, tuan guru Jalaluddin, yang diungkapkan oleh tuan guru kami, tuan guru Haji Muhammad Ridwan, yang diungkapkan oleh tuan guru kami, tuan guru Haji Muhammad Anwar. Itu adalah tanda kita ingat kepada para guru kita.
Dan apa yang diajarkan oleh beliau ini tidak kalah dengan yang diajarkan oleh ulama-ulama yang di Mesir, di Yaman, di Mekah dan lain sebagainya. Tapi seringkali kita melupakan tangga dasar. Padahal tanpa tangga dasar kita tidak pernah sampai kepada tangga yang atas. Maka disitulah kita mengamalkan yang namanya al-muharasatu alal qadimis salim wal mudarasatu alal jadidis sadiq. Menjaga apa yang ditinggalkan oleh para pendahulu kita yang salim, yang memiliki aklun salim, yang memiliki kalbun salim, yang memiliki fikrun salim, yang memiliki zikrun salim, yang memiliki hayatun salim, yang memiliki semua ihsanus salim, imanus salim, islamus salim. Guru-guru kita itu tidak begitu. Jangan pernah lupakan guru-guru kita. Tanpa ada tangga dasar tidak akan pernah kita sampai pada tangga puncak. Wal mudarasatu alal jadidis sadiq. Mudarasatu kita pelajari semua yang baru, yang lebih mulia. Dalam arti kita tidak alergi dengan pembaruan. Sebagaimana kita tidak pernah akan melupakan kesan masa lalu, maka kita tidak akan pernah alergi dengan pembaruan-pembaruan yang kita alami sekarang ini. Kita padukan antara kesan masa lalu dengan hasil karya dan kreativitas pada masa kini yang lebih memberikan kita keselamatan dunia dan akhirat. Kepada para alumni, ini sangat penting, sangat-sangat penting. Karena apa? Karena kesinambungan sanad daripada keilmuan kita jangan pernah dilupakan, jangan pernah lompat. Sekali lagi saya katakan, tanpa ada tangga dasar tidak akan pernah tebas sampai kepada puncak daripada tangga itu. Makanya kalau dulu selalu kita mengatakan bahwa ketika ada pelepasan, bahwa pelepasan hari ini adalah sebagai anak tangga untuk kita mendaki kepada tangga yang berikutnya. Karena itu tahapan daripada semuanya. Jadi semuanya punya tatawur, punya tahapan. Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas, yang dimana pada ayat-ayat ini hampir ijma' qiyas itu dilupakan oleh orang. Kadang-kadang dia langsung kepada Al-Quran dan hadis, dia lupa kepada ijma' ulama, dia lupa qiyas. Padahal tanpa ulama, tanpa qiyas, kita tidak akan bisa memahami Al-Quran dan hadis. Ijma' dan qiyas ini sebagai tangga dasar kita untuk bisa naik kepada sunnah dan naik kepada Al-Quran. Ulama-ulama salafus saleh mengajarkan kepada kita, mereka tidak langsung bisa terhadap Al-Quran, bisa terhadap hadis tanpa ada dia mempelajari huruf hijaiyah terlebih dahulu. Oleh sebab itulah para alumni dimanapun nanti berada, maka keberadaan ini tidak boleh dilupakan. Dimanapun, baik di dalam daerah, di luar daerah, di luar negeri sekalipun, karena tidak mustahil bahwa alumni-alumni kita yang sekarang ini sudah berani untuk melanglang buana dalam mencari ilmu pengetahuan setinggi-tingginya. Namun tidak berarti melupakan pepatah lama, setinggi-tinggi terbang bangau pasti satu saat akan kembali ke sarangnya. Pasti. Itu yang harus saya ingatkan. Kemudian, untuk bisa menggapai semua ini, kalian juga menggali ilmu pengetahuan setinggi-tingginya, yang merupakan pembaruan. Kita tidak bisa terlepas dari pembaruan-pembaruan. Karena dengan adanya pembaruan itu,
kita akan bisa menyesuaikan diri di mana saja kita berada, supaya kita bisa menyesuaikan diri, tidak melawan arus. Misal para alumni yang mungkin sekarang ini akan tamat, suasana di pondok akan berbeda dengan suasana tempat kampung halaman kalian. Kalian wajib berbaur dengan masyarakat. Jangan sok nampang baru pulang dari pondok ingin merubah segalanya, tradisi yang berlaku di kampung halaman, seolah-olah kita merasa diri paling suci, lalu masyarakat kita kotor semua. Itu tidak boleh, tidak bijak, tidak elit, dan tidak elok semacam itu. Kalau mau mengadakan perubahan, ya pelan-pelan lah caranya. Lisanul hal afsahu min lisanul maqal. Laksanakan dulu apa yang kita lakukan, nanti lambat laun masyarakat akan mengikuti kita. Jangan langsung vonis ini haram, ini bid'ah, ini syirik, ini sesat, ini kafir. Seolah-olah kita diajarkan di pondok untuk mengkafirkan orang, mesesatkan orang, mensyirikkan orang. Di Al-Himmi tidak mengalami paham semacam itu. Itu sebabnya maka al-muhar satu alal qadim salim wal mudar satu alal jadid sadid itu wajib hukumnya. Kenapa? Karena kemungkinan besar ketika kita pulang dari pondok menuju kampung halaman, kita menganggap bahwa semua yang kita lihat itu merupakan peristiwa baru, hal baru. Jangan sampai kita langsung vonis kafir. Tidak berhak mulut umat Muhammad untuk mengkafirkan sesama Muhammad. Yang berhak mengkafirkan Allah adalah Allah saja, manusia tidak berhak. Ini yang kita maksudkan adalah sekarang ini kita hidup di era digital, maka kita wajib paham yang namanya kekerasan verbal dan non-verbal, ada pelecehan seksual verbal dan non-verbal, ada pembulian verbal dan non-verbal melalui chat selling. Ini kadang-kadang tidak dipahami. Dia sok saja chat selling dengan sesuatu, dia tidak bisa bedakan mana yang namanya kekerasan verbal, pelecehan seksual verbal, dan yang non-verbal. Yang verbal itu adalah segala suatu komunikasi dalam bentuk suara dan kata. Al-kalamu al-lafzul mufidu bil wada'i. Itu yang dimaksudkan. Kalau dalam chat selling kita mempergunakan WhatsApp apapun namanya non-verbal yang berupa sikap tindakan. Ini kalau kita pahami, dia merupakan bagian daripada al-jadid sadid. Jangan sampai kita ikut-ikutan mengatakan pemerintah kita ini taghut, para pemimpin-pemimpinnya adalah kafir. Nah, ini yang termasuk sesuatu yang sangat-sangat menyakitkan. Bukan saja mereka yang dicaci maki, kita pun tidak tega untuk mendengarkan hal itu. Maka para alumni yang tergabung dalam ikatan atau persatuan alumni Pondok Pesantren Al-Alim jangan sama sekali melakukan hal itu. Tadi dikatakan di dalam Al-Quran, la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakuna khairan minhunna. Jangan satu kaum itu mencaci maki, mencela, menghina kaum yang lain. Boleh jadi yang dihina itu jauh jutaan kali lipat lebih bagus daripada yang mencela. Yang mengatakan pemerintah itu kafir, yang mengatakan pemerintah itu taghut, boleh jadi orang yang mengatakan semacam itu tidak seperti orang yang dikatakan dalam segi kebaikan. Nah, kalau itu misalnya dia pakai chat selling dengan mempergunakan WhatsApp, itu masih berbentuk yang namanya kekerasan non-verbal. Karena dia tidak berupa suara, tapi kalau sudah disuarakan, dia menjadi verbal. Ada pasalnya. Oleh sebab itu,
kepada semua alumni dalam rangka Al-Mudara 1 bil Jadid Sadid itu, kita wajib mempelajari tata negara kita, mempelajari KUHP kita. Karena itu Al-Jadid Sadid, apa yang dirumuskan di negara ini adalah didasarkan atas hasil pertemuan ijma' para ulama, bukan saja daripada para pejabat. Jadi jangan sekali-kali ikut-ikutan bersama orang-orang sedikit-sedikit tauhid, sedikit-sedikit syirik, sedikit-sedikit bid'ah. Karena apa? Dia baru pulang dari pondok lalu menyatakan dirinya paling suci, orang lain kotor semua. Ini tidak boleh. Tidak boleh semacam itu. Bila perlu kita pakai sifat Allah, kita rangkul mereka, berikan mereka makan. Mari kita duduk sama-sama ngopi. Disitulah akan terjadi peran daripada kopi, duduk ngopi. Ini ada alumni yang buat komunitas namanya ngopi. Mana dia Yogi? Apa ngopi itu? Yang ngopi. Ini nanti akan mengadakan kegiatan. Itu ada dari Darul Holidin. Ada namanya ngopi. Ada juga yang bikin syair Al-Kahwah. Wa ma adraka mal kahwah. Ada yang bikin semacam itu. Kopi, tahukah kamu apa kopi itu? Ternyata sudah diungkap banyak manfaat kopi. Nanti kita harapkan ada para santri dan para alumni yang membuat syair dan nazam yang apa? Yang mengungkap masalah sejarah. Sajarah, wa ma adraka ma sajarah, atau ad-dufan, wa ma adraka ma dufan, supaya ada itu. Jangan anggap merokok itu adalah sesuatu yang sangat-sangat membahayakan. Ulama ada yang mengatakan bahwa rokok itu sesuatu yang sangat. Kamu bayangkan, saya ceritakan kembali Kiai Komar yang ada di Pondok Pesantren Al-Komar. Ada juga santrinya dari Lombok. Dia pernah mengadakan, ya kalau boleh dibilang, kompetisi. Dia ingin untuk mengajak kompetisi seorang dokter spesialis. Dia akan mengobati sesuai dengan spesialisasinya, kemudian dokter kamar akan mengobati orang dengan rokok. Dengan rokok. Mana yang lebih cepat reaksinya dia? Dengan rokok. Akhirnya termasuklah dokter kamar sukses duluan mengobati orang sakit dengan tiupan rokok. Sebagaimana banyak orang-orang di Lombok ini juga ilmu sasak ini banyak mempergunakan asap rokok untuk apa? Untuk ya segasih-hasih lah. Sampai ada namanya jarang buya, semar mesem. Itu semua mereka pakai rokok yang pakai mako kuning. Ini Tuan Termuzi mungkin pernah melakukan hal itu. La yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Jangan sampai satu kaum itu mencaci maki, mencela, menghina satu kaum, karena boleh jadi kaum yang dihina itu jauh sejuta kali lipat daripada orang yang menghina. Wala nisa'un min sa'in. Jangan sampai juga kaum perempuan menghina sama perempuannya. Nah, karena boleh jadi yang dihina itu jauh lebih bagus daripada yang menghina. Baik itu penghinaan secara verbal maupun non-verbal, tidak boleh. Misal nanti ibu-ibu curiga kepada bapak-bapak, dia kebetulan bisa main HP, secara non-verbal dia chat-chatting kepada perempuan yang dicurigai dengan mengatakan macam-macam cara menyindir misalnya. Misalnya dia bilang apa? Coba kalau tidak terlalu banyak gincunya sangat cantik kelihatan. Ini termasuk satu
sindiran, itu termasuk dia adalah merupakan apa? Merupakan suatu kekerasan yang verbal. Sedangkan kekerasan non verbal, apalagi sampai pelecehan seksual yang sifatnya verbal itu, melirik perempuan saja itu termasuk ya pelecehan seksual verbal. Jangan melirik hanya sekedar mukanya saja, ini maksudnya semua anggota tubuh daripada perempuan itu kita lirik. Seandainya nanti kalau ada yang melihat, lalu perempuan yang kita lihat itu dikasih tahu oleh temannya, dia keberatan, kita bisa dimasukkan penjara hanya dengan melihat dia seluruh tubuhnya, baik dari depan maupun dari samping maupun dari belakang. Misalnya apa? Dia lihat dari belakang. Setelah dia lihat dari belakang, memang kelihatannya menarik. Begitu dia lihat bagian depan, kemudian dia bilang apa? Astaga, ternyata BMW dia bilang. Nah, kata-kata semacam ini adalah termasuk dia dengan ucapan itu, termasuk itu namanya pelecehan seksual verbal. Apa arti BMW? Body mengalahkan wajah ini. Ini nggak boleh semacam ini. Ini sebagai contoh. Artinya apa? Yang suka bawa HP, nanti kalau orang sudah tahu itu akan cepat dia digeret di meja hijau. Kenapa? Karena yang non verbal ini kadang-kadang sifatnya abadi karena semua ada, sehingga kita dapat dilacak melalui HP, yaitu adalah bagaimana digital kita. Itu bisa dilihat. Jadi jangan hanya melihat dari segi verbalnya saja. Dalam pengamalan la yashar qaumun min qaumin asa yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa yakuna khairan minhuna, itu adalah semua ini anggota fisik kita ini. Misalnya apa? Kita bertemu dengan seorang, kita sudah berpapasan begini, sudah berhadapan, lalu kita merong begini. Itu juga termasuk dia adalah kekerasan verbal. Apa non verbal? Itu non verbal yang sifatnya bukan kata-kata. Atau kadang-kadang begitu kita lihat kita berludah, padahal maksud kita bukan menghina, tapi orang itu tersinggung, bisa kita dimasukkan ke dalam penjara. Makanya pelajari KUHP. Itu KUHP ini termasuk bagian daripada apa? Al-Jadidi Sadid. Al-Jadid Sadid. Jangan alergi dengan pembaruan. Jangan alergi dengan pembaruan. Yang namanya pembaruan itu merupakan satu sunnah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama kita hidup pasti kita akan mengalami pembaruan-pembaruan. Makanya di Pondok Pesantren Al-Hal ini, manhaj yang 4 ini tidak boleh dilupakan. Tidak boleh dilupakan. Terutama sekali yang berkaitan dengan etika, berkaitan dengan moral, berkaitan dengan akhlakul karimah. Karena kita sangat-sangat menjunjung tinggi yang namanya etika, yang namanya moral. Jangan pernah kita ikut-ikutan bersama saudara-saudara kita yang mungkin belum diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, suka mencaci maki, suka menghina, suka mengkritik tanpa alasan, suka itu dan ini. Karena apa? Boleh jadi seperti tadi itu. Asa ayyakunu khairan minhum, asa ayyakuna khairan minhunna. Kalau gitu bagaimana sikap kita ketika menghadapi semacam itu? Sikap kita yang terbaik adalah kalau tidak bisa dengan kata-kata mengajak mereka itu untuk menjadi hamba Allah yang terbaik, maka paling tidak didoakan. Kita doakan supaya apa? Mereka diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang Tuan Haji Muhammad Rasidi, menambah keberkatan halal bihalal kita dengan harinya para al-mukarramin. Jadi
kepada para santriwan santriwati juga, baik yang tinggal di pondok ataupun yang tinggal di luar pondok, yang masih memegang HP, pandai-pandailah menggunakan sosial media ini. Jangan sampai kalian nanti dengan chatting-chattingnya itu akan termasuk dalam kategori orang-orang yang menghina orang lain, seolah-olah menganggap diri paling suci, paling mulia, paling berharga, paling putih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak sembarangan juga menghina hambanya, apalagi kita sebagai hamba. Nah, kemudian sekali lagi kepada para alumni yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berangkat ke Tanah Suci Mekah pada tahun ini, saya mewakili semua al-mukarramun para tuan guru kita mengucapkan selamat buat kalian. Semoga berangkatan kalian baik waktu pergi maupun kembali tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam suasana perang ini jangan sampai nanti jari-jari daripada penekan itu tombol untuk rudal jangan sampai salah arah yang akan mengejar pesawat-pesawat yang ditumpangi oleh para calon jamaah haji yang datang dari seluruh dunia, bukan saja dari kita Indonesia. Mudah-mudahan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga nanti pada akhirnya kembali kampung halaman, bertemu dengan keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Semoga saya titipkan pesan, sampaikan salam kami kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah kalian lupa dalam doa kalian kami diikut sertakan sebagaimana pesan Rasulullah kepada Umar bin Khattab ketika Umar bin Khattab berziarah kepada Rasulullah di saat dia akan berangkat umrah, maka Rasulullah mengatakan, ya Umaru asrikni fi du'aik, hai Umar ikut sertakan saya dalam doamu. Itu yang dipesankan oleh Rasulullah kepada Umar bin Khattab. Orang sekalebar mulianya seperti Rasulullah saja masih dengan sangat tawadhu meminta kepada sahabatnya yang bernama Umar bin Khattab untuk minta doa. Apalagi kita, jangan mengatakan saya kan gurunya dia, kenapa saya harus menitip ustaz dari dia. Nah, itu adalah merupakan suatu yang tidak dibenarkan. Jadi walaupun nanti siapapun yang pergi berhaji, walaupun anak baru nomor kelas 1 misalnya, kita titipkan supaya kita didoakan sebagai tanda tawadhu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga kepada semua para alumni, mudah-mudahan nanti pada tahun depan atau bulan depan ada yang berumrah, ada yang berhaji, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala agar jangan lupakan guru-guru kita dalam doanya. Karena insya Allah doa ala zahril gaib itu merupakan salah satu daripada doa yang paling mustajab. Dan tentu kami berharap agar para alumni dimanapun berada, maka silahkan kalian amalkan ilmu kalian. Jangan begitu pulang kampung halaman kemudian memiliki profesi baru, lalu profesinya itu menyebabkan dia lupa akan ilmu. Ini jangan. Justru jadikan profesi ini adalah sebagai pemicu untuk kita mendalami ilmu. Sehingga dengan demikian semakin bertambah umur, semakin bertambah ilmu. Semakin bertambah ilmu, semakin bertambah zuhud. Semakin bertambah zuhud, semakin bertambah arif. Semakin bertambah arif, kita ingin bertambah tak pernah pisah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ciri orang yang tidak pernah pisah dengan Allah Ta'ala, dia selalu ingat Allah Ta'ala dimanapun berada. Sehingga dengan demikian, dia akan tenang menghadapi berbagai macam gejolak yang akan terjadi di lingkungan. Disitulah akan terbuktinya yang namanya bahwa ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Perhatikanlah olehmu, orang yang beriman akan menjadikan zikir sebagai penenang. Dan sesungguhnya orang beriman itu zikir yang membuat dia tenang. Apabila orang yang beriman tidak tenang dengan selain zikir, atau sebaliknya tenang dengan selain zikir, ini ada masalah di dalam jantung kita.
Kalau ada suatu masalah yang tidak berkaitan dengan Allah membuat kita resah dan gelisah, ada masalah di dalam jantung kita. Kalau ada sesuatu yang selain daripada Allah menyebabkan kita tenang dan senang, itu juga masih ada masalah di dalam jantung kita. Perlu kita rehabilitasi roh kita dengan banyak-banyak berzikir, berzikir dan berzikir, sehingga otak kita jadikan sebagai media pikir, sedangkan jantung kita jadikan sebagai instrumen dalam berzikir. Dalam berzikir kita wajib libatkan pikir, tapi dalam berzikir jangan libatkan pikir. Sedangkan dalam berpikir wajib melibatkan zikir. Karena apa? Yang dipikir itu hanya makhluk yang boleh kita pikir. Sedangkan kalau zikir, yang kita zikir adalah zat Allah, sifat Allah, af'al Allah dan asma Allah yang masuk dalam kategori ilahiyatillah, yaitu Allah ketuhanannya Allah. Itu yang wajib kita zikir. Jangan pernah masuk ke dalam, masukkan ke arena ini, areal ini, jangan masukkan pikir. Itu yang wajib adalah zikir saja. Tetapi kalau di luar arena tersebut, kita wajib menyertakan antara zikir dan pikir. Kalau itu kita lakukan, insya Allah selamat kita dunia dan akhirat. Al-Mukaramun, para tuan guru, para ustaz, bapak-bapak, saudara-saudara, para pencinta Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan kita bisa tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan untuk tahun 2026 ini sebagai informasi bahwa Nahdlatul Ulama minta supaya muktamar yang ke-30 berapa sih? Berapa? 36 ya, supaya dilaksanakan di NTB, karena muktamar ini diharapkan dia terlaksana dengan sejuk, berkualitas dan bermartabat. Kita harapkan nanti kehadiran daripada ulama-ulama Jam'iyah Nahdlatul Ulama itu yang dari seluruh dunia akan datang ke Indonesia, datang ke Lombok, karena dia punya akan yang namanya anggota luar biasa di seluruh dunia. Kemarin waktu pertemuan